Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini memberikan kita begitu banyak nikmat. Sama-sama kita berselawat pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, yang dimana kita sangat membutuhkan pertolongan. Salah satu pertolongan yang Allah izinkan yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya agar kita mendapat dan dikenal oleh beliau di hari kiamat nanti, perbanyaklah selawat. Paling sedikitnya 300 sehari sampai 1000 setiap hari, dan diawali dengan istighfar sebanyak 300 ataupun 1000 sehari semalam, kalau lebih alhamdulillah. Jadi Rasulullah nanti mengenal kita, mengenal orang tua kita dengan selawat-selawat yang kita kirimkan selama berada di dunia. Sahabat Misral Bonai, sedikit ingin berbagi. Saya bukan seorang ustadz, dan seorang ustadz ini gelarnya yang sangat berat menurut saya. Jadi saya berharap ya dipanggil nama saja, atau dipanggil bapak saja, ataupun mister. Jadi ada ciri-ciri orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya baik waktu sempit maupun waktu lapang. Yang kedua, orang yang selalu menahan amarah. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134. Sahabat Misral Bonai, siapa sih di dunia ini yang tidak mau disukai orang? Bagi anak-anak sekolah, merasa bahagia dan bangga ketika disukai oleh teman-teman yang berada di sekolah. Betul? Kita merasa bahagia, senang kalau teman-teman kita di daerah kita, di kampung kita, di kota, mungkin ya, di RT kita suka dengan kita. Gak ada yang benci sama kita, suka. Kita sangat merasa bahagia ketika orang tua kita suka dengan sikap kita, suka dengan akhlak kita, dengan prestasi-prestasi dan yang kita raih tentunya. Kita merasa bahagia, bangga saat orang-orang di sekitar kita, siapapun itu, merasa suka dengan kita. Bapak Ibu, sahabat Misal Bonai, itu baru manusia yang suka dengan kita. Kita merasa bahagia, merasa bangga. Lalu yang satu ini, yang menciptakan manusia itu, yang menciptakan seluruh alam ini, menciptakan orang-orang menyukai kita tadi, itulah yang menyukai kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyukai kita, asalkan kita memiliki 3 ciri-ciri yang tadi. Bukan manusia lagi yang menyukai kita, bukan teman satu lokal, satu sekolah, bukan teman satu RT, bukan orang tua kita lagi, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyukai kita langsung. Yang mana ciri-ciri orang yang sukai Allah tadi, yang pertama yaitu orang yang berinfak baik waktu sempit maupun lapang. Ini luar biasa. Kalau orang memiliki sifat atau ciri seperti ini, wajar Allah menyukainya. Kenapa? Waktu sempit, waktu susah, lagi nggak banyak duit, tapi dia mau berinfak, mau bersedekah, mau berwakaf, mau menolong sesama. Melihat fakir miskin, mereka bantu. Anak yatim, mereka santuni. Ada pembangunan masjid, mereka ikut menyumbang. Ada pembangunan sekolah agama, pesantren, rumah tapis, apapun. Walaupun mereka secara ekonomi sempit, tidak seperti orang kaya, tetapi mereka mau berinfak. Maka luar biasa, tentunya Allah suka dengan orang-orang seperti ini. Dan ketika mereka diberikan harta lebih, mereka tetap berinfak, berwakaf,
berwakaf, menolong sesama, menolong agama Allah. Luar biasa. Miskin tetap berinfak, kaya apalagi, tentunya infaknya lebih banyak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ataupun ciri-ciri orang yang suka Allah yang pertama ini, yaitu orang yang selalu berinfak, bersedekah ataupun berwakaf dalam keadaan sempit ataupun senang, miskin ataupun kaya. Jadi tidak ada alasan saya orang susah nggak bisa berinfak, belum bisa bersedekah, tidak ada alasan. Tapi jika kita memiliki sifat yang ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus berinfak walaupun susah. Maka kita lihat ada orang yang susah, dia tetap ikut berinfak 1 sak semen. Tetapi ada orang kaya tidak mau berinfak. Kenapa demikian? Jawabannya adalah iman. Iman ya. Jadi orang beriman itu dipanggil untuk berinfak. Wahai orang beriman, infakkanlah sebagian hartamu, rezekimu, untuk menolong agama Allah atau membantu sesama. Itu ya. Jadi orang kaya kalau imannya tipis tidak akan tergerak hatinya untuk menolong agama Allah, untuk menolong sesama. Walaupun di depan mata mereka, walaupun mereka melihat, menyaksikan diri kesusahan orang miskin, anak yatim, misalnya sekolah-sekolah yang terbengkalai pembangunannya, masjid-masjid yang belum selesai, dan masih banyak perlu dibenahi, tetapi mereka tidak akan tergerak karena mereka bukanlah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa na'udzubillah. Tapi ada orang yang miskin secara ekonomi tetapi kaya secara hati. Mereka akan berjuang, bahkan meminjam-minjam untuk berinfak, bersedekah. Yang kedua, sebelum lanjut menonton, like videonya dulu, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, komen, dan share. adalah orang yang menahan amarah. Ini luar biasa. Agar kita dicintai oleh Allah, kita harus bisa menahan amarah. Mengapa demikian? Allah menyukai orang ini karena setiap orang tuh punya amarah, punya emosi, punya nafsu amarah ini. Tapi ketika kita bisa mengendalikan amarah kita, tidak mau langsung marah ataupun emosional, maka Allah akan suka dengan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar, yang selalu menahan amarahnya. Kata Rasulullah, bukanlah orang yang hebat itu orang yang bisa berkelahi, bergulat, menang bergulat, tapi orang yang bisa menahan amarahnya. Masya Allah. Sahabat Misra Al-Bonai, selanjutnya adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini saat kita masih suasana lebaran ini, kita harus saling memaafkan. Berapa besar pun kesalahan saudara kita, orang lain itu haruslah kita maafkan. Karena apa? Allah Maha Pemaaf. Banyak orang yang melakukan kesalahan, dosa, tetapi Allah maafkan, Allah ampunkan. Selagi orang itu meminta maaf, meminta ampun. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi kadang lebih parah, lebih egois. Kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak mau berjabat tangan, tidak semulia apa diri kita. Ya, kita tidak mau berjabat tangan, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Memang kita tidak pernah salah. Seandainya posisi kita adalah mereka yang tidak kita maafkan, bagaimana? Kita yang melakukan kesalahan, orang lain tidak mau memaafkan, tentu kita sedih. Maka dari itu, mari kita saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Selagi manusia biasa, kecuali para nabi dan Rasulullah, tetap ada melakukan kesalahan. Maka dari itu, ya kadang kita yang melakukan kesalahan, kita butuh minta maaf dari orang lain. Kadang orang lain yang salah, kita perlu memaafkan orang lain. Kita saling memerlukan memaaf dan meminta maaf. Di suasana lebaran ini, mari kita ambil kesempatan untuk meminta maaf. Bagi pernah kita merasa bersalah pada orang lain, baik sengaja ataupun tidak, kita meminta maaf. Dan ada orang lain salah, kita maafkan, baik mereka meminta maaf ataupun tidak. Karena ini akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian kami. Ini hanya sekedar motivasi yang kami ambil dari salah satu ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran.
mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua yang mendengarkannya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ya badratin minha zakulla kamalin mada yu'abbiru an aulaka maqalin. Ya badratin minha zakulla kamalin mada yu'abbiru an aulaka maqalin. Ma'assalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asalin. Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asalin. Ma'assalama fi